Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil karim, habibina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya muliakan, yang saya hormati Ketua Dewan Dakwah Aceh, Al-Ustaz Dr. Muhammad Ayat, yang saya muliakan seluruh pengurus dan jajarannya, dan yang saya banggakan, yang saya cintai, mahasiswa dan mahasiswi Akademi Dakwah Indonesia dan seluruh jamaah yang mulia. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala nikmat yang kita rasakan dalam kehidupan ini. Apakah itu kita menyadari atau tidak menyadari, setiap detiknya seluruh saluran sel tubuh kita masih bekerja. Persiapkan yang sudah. Dan bersyukur kepada Allah bisa bersilaturahim dan bertatap muka dengan orang-orang yang akan menjadi ujung tombak dari keberlangsungan perjalanan sejarah umat Islam. Mereka adalah para dai sebagai penerus risalah, pembawa amanah dan penerus perjuangan umat. Maka siokianya para kader dakwah Indonesia ini, mahasiswa dan mahasiswinya, mengetahui benar penyakit, problematika dan kondisi umat hari ini. Karena Andalah yang akan berperan sebagai pengobat, Andalah kelak yang akan menjadi dokter di tengah-tengah para pasien yang telah bergelimpangan, berjatuhan, sekarat dalam berbagai macam kondisinya di lapangan sana. Maka siokianya Anda, para dokter umat, ketika pasien datang kepada Anda, pertanyaan pertama yang akan Anda berikan kepada pasien apa kira-kira? Apa pekerjaan atau kondisi yang dilakukan oleh setiap dokter ketika bertemu pasien? Mendiagnosa penyakitnya. Sebelum diberikan resep atau memberikan tindakan medis apapun, seorang dokter akan melakukan diagnosa kondisi pasiennya. Insya Allah pada pagi hari ini saya berkumpul bersama dokter terbaik umat ini akan coba mendiagnosa penyakit apa yang dialami oleh umat Islam. Secara garis besar saya mengumpulkan 10 diagnosa. Insya Allah akan kita bahas satu persatu jika Allah mengizinkan. Sebelum kita mulai ke tahapan ini, para ikhwan dan akhwat yang Allah muliakan,
Pasca serangan 11 September 2001 terhadap Amerika di beberapa kotanya, dan yang paling terkenal adalah peristiwa 11 September yang menghantam gedung WTC di New York, Manhattan. Ada sebuah lembaga think tank-nya Amerika bernama Rand Corporation mengeluarkan sebuah riset bagaimana dunia barat, khususnya Amerika, melihat dunia Islam hari ini. Dalam rilis tersebut tersebutkan 3 kategori umat Islam yang ada pada hari ini. Kategori pertama disebut dengan kaum tradisionalis. Apa kriteria mereka? Mereka adalah kelompok dari kaum muslimin yang identik dengan ritual sufistik yang sifatnya hanya menghabiskan waktu untuk zikir, tahlilan, ibadah-ibadah mahbah, ritual kubur, yang sifatnya hanya seremonial saja. Kaum tradisionalis, dan mereka tidak pernah bercita-cita bergerak membawa Islam sebagai idealisme, sebagai prinsip untuk dimasukkan dalam kehidupan bernegara. Jadi mereka adalah kelompok yang memisahkan antara masjid dan bernegara. Kelompok pertama. Dan kategori ini, kata Rand Corporation, aman. Suburkan, berikan banyak fasilitas, hibah, berikan berbagai macam bantuan. Jangan diganggu. Kelompok nomor 2, Islam modernis. Islam modernis, mereka juga adalah kaum yang berasal dari kalangan tradisionalis, tetapi di saat yang bersamaan mereka lebih terbuka sedikit dengan berbagai macam idealisme, harakat, perkembangan di luar sana. Di saat yang bersamaan mereka mungkin juga terlibat dalam kegiatan politik, terlibat dalam kegiatan ekonomi. Tetapi pada saat yang bersamaan mereka tidak pernah menjadikan nilai Islam sebagai cita-cita utama. Ini kelompok modernis menurut Amerika. Ini kelompok yang rentan kata mereka. Tetap perhatikan selalu, karena bisa-bisa ke depan mereka akan berubah menjadi kelompok ketiga yang akan kita bahas. Kelompok ketiga adalah kategori Islam fundamentalis, Muslim ekstremis, yang mana kehidupan kelompok ini selalu mengutamakan dan menjadikan cita-cita menjadikan Islam sebagai idealisme bernegara sampai menjadi sistem yang paripurna. Ini bumi hanguskan, bunuh, fitnah, penjarakan, jangan sampai berkembang. 2 kelompok pertama dibiarkan, dan kelompok terakhir dianggap sebagai ancaman oleh hasil riset yang dikeluarkan oleh Rand Corporation. Sebegitunya musuh-musuh Islam hari ini mempelajari bagaimana cara berpikir dan berislamnya kaum muslimin, sehingga tidak layak bagi para dai, bagi para ustadz, orang-orang yang akan bekerja mengobati dan membawa masa depan umat, merasa polos-polos dan lugu-lugu saja, bahwa seakan dunia baik-baik saja. Tidak, ikhwah, tidak. Ada pertarungan antara hak dan batil dalam perjalanan kehidupan ini. Akan terus ada sampai akhir zaman kelak, sampai kita menutup mata. Maka penting sekali untuk benar-benar memahami apa yang dihadapi umat Islam hari ini, sehingga ketika kita terjun ke masyarakat kelak, kita menjadi orang-orang yang bisa menyelesaikan problem tersebut. Yang pertama, ini adalah puncak dari penyakit umat Islam hari ini, jahalatul muslimin an haqiqati dinihim.
kejahilan, bodohnya umat Islam akan hakikat agamanya hari ini. Berapa persen umat Islam yang hari ini memahami Al-Quran dan Sunnah? Berapa persen, berapa kecil umat Islam hari ini yang menjalankan agamanya dengan benar, memahami manhaj, akidah, dan pemahaman yang lurus atas agamanya? Dari sekian banyak umat Islam hari ini di luar sana, berapa persen kira-kira umat Islam yang berkesempatan seperti Anda bisa belajar dari para ustaz yang Masya Allah, bisa berkesempatan belajar Al-Quran dan hadis dari para orang-orang yang kompeten dan mempertanggungjawabkan ilmunya? Kecil sekali. Dan dari yang kecil tersebut, berapa persen yang istiqamah dan iltizam terhadap agamanya? Kalau kita lebih runut lagi, berapa persen hari ini, kalau kita bicara lebih awam lagi, umat Islam yang masih menjalankan sholat 5 waktu? Kecil. Berapa persen umat Islam setelah menjalankan sholat 5 waktu berjamaah bagi laki-lakinya, menjalankan rukun Islam selanjutnya? Maka semakin besar, semakin menurun, semakin kecil persentase grafisnya. Itulah kondisi umat Islam hari ini. Berkaitan dengan penyakit yang pertama ini, saya teringat sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bada al-Islamu ghariban, fasawfa ya'udu ghariban kama bada, fatuba lil ghuraba. Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana dia datang. Fatuba lil ghuraba, maka keberuntunganlah bagi al-ghuraba, orang-orang yang asing karena agamanya. Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan ada 2 makna al-ghuraba. Yang pertama, alladzina salamu idza fasada an-nas. Ini tafsir pertama. Makna pertama dari al-ghuraba, alladzina salamu idza fasada an-nas. Al-ghuraba adalah orang-orang yang menjadi saleh ketika manusia telah rusak. Ini tingkatan ghuraba yang pertama. Orang-orang saleh di tengah masyarakat yang rusak. Tafsir kedua, alladzina yuslihuna ma afsadun nas. Orang-orang yang memperbaiki apa yang telah dirusak oleh manusia. Ghuraba pertama adalah salihun, alladzina salahu. Ghuraba yang kedua, alladzina yuslihun atau al-muslihun, orang-orang yang memperbaiki. Maka kategori saleh dan muslih itu berbeda derajatnya. Saleh, kesalehan untuk pribadinya, sedangkan muslih, kesalehan untuk pribadinya dia tularkan kepada masyarakat. Yang dibutuhkan oleh Adi hari ini adalah bukan sekedar orang saleh, tetapi muslih. Kesalehan tersebut bisa ditawarkan, bisa disebarkan, bisa diimbaskan kepada masyarakat kelak. Maka nggak cukup menjadi saleh secara pribadi. Di tengah kerusakan yang merajalela ini, harus tingkat level selanjutnya, yaitu muslih. Kesalehan yang bisa menular. Itulah puncak dari penyakit Ummul Marad. Ibunya penyakit umat Islam hari ini adalah jahil, bodoh. Maka jalan keluarnya adalah pendidikan, kaderisasi, dan terus mencerdaskan umat dalam berbagai level kehidupannya. Penyakit kedua, ikhtilaful ulama. Perbedaan pendapat para ulama yang membingungkan umat. Dan ini adalah suatu keniscayaan telah terjadi dari awal sampai akhir zaman akan ada penyakit ini. Ulama A berfatwa dan memutuskan satu pandangan. Datang ulama lain memberikan pandangan yang berbeda, bahkan menjatuhkan pandangan tersebut. Dan hal ini akan terus terjadi dalam kehidupan kaum muslimin. Dan dalam berbagai topik, dalam beberapa topik yang sensitif, ini menjadi sebab perpecahan umat akhirnya. Ada ulama
yang menfatwakan boleh. Datang ulama lain menfatwakan haram. Ulama A katakan ini syirik, ulama B katakan ini sunnah, ulama C katakan ini bid'ah. Terus perbedaan pendapat ini membingungkan orang awam, menjadikan orang risih, menjadikan orang-orang menjadi antipati terhadap Islam gitu. Maka tugas Anda para dai memberikan solusi alternatif yang bisa berada dalam ranah i'tidal, pertengahan, tawassut dan tasammuh. Jangan jadikan ranah ikhtilaf ulama ini sebagai pintu masuk ke tengah umat, maka kita akan tertolak. Tapi jadikan ini sebagai hikmah, kita bisa merangkul semua kalangan. Sebagai contoh, ada kisah seorang sahabat saya ketika kita berada di Turki, karena polosnya dia terhadap mazhab fikih, tangan mereka langsung mereka jatuhkan. Selama ini dia melihat ini adalah sholatnya orang-orang Syiah, langsung dia membuat status di media sosialnya, ternyata di Turki banyak Syiah. Itu Ahlussunnah. Ada sebagian Ahlussunnah ketika melakukan sholat memang tidak melakukan sedekap sebagaimana kita mazhab Syafi'i. Allahu Akbar, mereka Allahu Akbar langsung baca Al-Fatihah. Maka kalau orang-orang yang tidak mengerti bahwa di tengah-tengah umat ada ikhtilaful ulama yang sengit, dia akan sempit, dia akan terjun ke masyarakat sebagai hakim, bukan sebagai da'i. Tugas kita da'i, penyeru. Bahkan level selanjutnya kita tabib, kita dokter di tengah umat, bukan pemutus, bukan orang yang memutuskan ini salah dan benar. Penyakit nomor 3 ikhwah, iftiraqul ummah, perpecahan umat. Umat hari ini tampil dengan wajah yang luar biasa banyak. Ada yang mengatakan saya salafi, kelompok lain mengatakan saya aswaja, datang kelompok lain saya tablighi, jemaah tabligh, datang kelompok selanjutnya saya ikhwanul muslimin, saya Hizbut Tahrir, saya aswaja garis lurus lagi muncul sekarang, dan seterusnya dengan berbagai macam nama, berbagai macam isma, berbagai macam harakah. Umat yang awam bertanya, sebenarnya Islam yang mana dulu? Mana yang harus saya ikuti? Dengan berbagai banyak nama kelompok tersebut, dan semua menawarkan tiket ke surga masing-masing. Sudah ada kaplingnya, kalau bukan salafi maka sesat, kalau bukan aswaja maka semua sesat. Klaim-klaim seperti ini akhirnya menjadikan umat semakin sakit, semakin terpuruk dalam lembah dan jurang kelemahan. Maka Anda jangan pernah datang kepada umat menawarkan nama satu kelompok, nama satu harakah. Saya yakin Dewan Dakwah ini adalah sebuah rumah besar yang menampung berbagai macam mazhab fikih dan manhaj harakah dakwah di dalamnya, sehingga Dewan Dakwah bisa menampilkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Ada perkataan Khabib bin Baghirov yang terkenal dalam hal ini. Dia pernah berkata, orang-orang kafir di luar sana, mereka tidak baca Al-Quran, tidak baca hadis untuk mengetahui bagaimana Islam. Yang mereka baca adalah Anda, wahai orang Islam, untuk mengetahui bagaimana itu Islam. Maka jadilah cerminan Islam yang baik. Itu kata Khabib. Perkataan yang menohok dan dalam. Maka harus jadi kader dan alumni dari adi ini kelak mencerminkan apa itu Islam. Ketika ada orang awam ingin melihat itu Islam apa, dengan melihat diri Anda mereka tahu itulah Islam sebenarnya. Tanpa perlu menyebutkan diri kita salafi,
ikhwani, aswaja, tablighi. Jika kita membawa satu dari nama kelompok tersebut, kita telah mengkat dan mengkapling diri kita dari sebagian besar kelompok umat yang lainnya. Tapi cukup katakan bahwa kita adalah muslim. Kita rangkul semua kalangan kaum muslimin untuk mengobati mereka dari penyakit ini, iftiraqul ummah. Kita terus dipecah, diadu domba. Salafi menyesatkan kelompok lain menyesatkan Salafi, menuduh Wahabi, dan jika ini tidak diselesaikan, jika ini tidak bisa kita obati, maka umat terus berada dalam kelemahan. Maka tugas dai, tugas mahasiswa dan mahasiswi di kelak merangkul umat. Jangan lagi memecah belah umat. Penyakit keempat, ikhwah, al-faqr, kemiskinan. Di mana umat Islam berada, disitulah kemiskinan merajalela. Padahal mereka hidup di atas bumi yang kaya raya. Di bawah tanahnya ada berbagai macam kekayaan alam yang luar biasa. Ada gas, ada mineral. Dan di atas buminya berbagai macam kesuburan Allah limpahkan kepada mereka. Tetapi kemiskinan, kefakiran menjadi identitas kehidupan kaum muslimin hari ini. Hampir merata di seluruh dunia. Sedikit sekali persentase kaum muslimin yang hidup di atas, menengah ke atas. Sebagian besar saudara-saudara kita kaum muslimin adalah orang miskin. Dan tugas kita para dai harus menjadi solusi dari penyakit ini. Maka selain pemahaman dakwah yang mantap, hendaknya mahasiswa dan mahasiswadi juga dibekali dengan ilmu entrepreneurship, ilmu bisnis. Wahai umat, kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama mereka pun adalah turun. Iya Ustaz, saya siap kembali kepada Al-Quran, kepada Islam, tapi saya belum makan hari ini. Itu realita yang kita hadapi hari ini. Di luar sana ada masyarakat yang siap memberikan suaranya untuk memilih para pemimpin jahat dan zalim hanya dengan berbekal 100.000 rupiah. Karena mereka tidak punya apa-apa. Maka hendaknya kita selain mengajarkan mereka ilmu, kita bekali kehidupan mereka dalam pemberdayaan ekonomi umat. Dimanapun Anda berada kelak bertugas dalam dakwah, jadilah agen perubahan ini. Jadilah orang yang kira-kira bisa memberikan solusi dan alternatif terhadap penyakit yang berbahaya ini, kemiskinan. Selanjutnya ada penyakit yang bernama at-takhalluf wa taqahqur. Umat Islam terbelakang dan tertinggal. Kita terbelakang dan tertinggal dalam sains dan perkembangan ilmu pengetahuan. Ada sebuah perusahaan Amerika bernama Tesla sedang menyusun program wisata ke Mars dalam beberapa tahun yang akan datang. Di saat yang bersamaan, umat Islam masih memperdebatkan salat subuh ada pun atau tidak. Di sebagian negara-negara Eropa, Jepang sudah tahap pada penemuan cloning manusia dan mereka memperdebatkannya boleh atau tidak. Jadi ke depan manusia tidak perlu lagi diproduksi, melakukan proses reproduksi, cukup dikembangbiakkan dalam lab. Ada penemuan mereka lagi sedang menciptakan robot dengan intelijensi mencapai intelijensi manusia, menerima perintah dan memiliki perasaan untuk menggantikan tentara, menggantikan pekerja di masa depan. Di saat yang bersamaan umat Islam tingkat pembicaraan dan perdebatan ilmiahnya masih membicarakan
Maulid boleh atau tidak? Disitulah gambaran ketertinggalan kita hari ini. Orang-orang kafir sudah sampai berbicara akan berwisata ke Mars dan ke bulan, tidak lama lagi umat Islam masih pada tahap itu. Maka kader akademi dakwah jangan sampai menambah masalah ini ketika terjun ke masyarakat. Naikkan level pembicaraan kita. Ajak umat berpikir lebih jauh. Tinggalkan hal remeh-temeh ikhtilaf yang memang tidak akan pernah ada ujungnya. Kita bawa solusi baru kepada umat. Kita majukan pola pikir umat. Kalau dari kita saja belum selesai hal ini, masih kita ragukan. Ini di masjid ini kok nggak ada kunutnya? Di kampung saya ada kunut biasanya. Jangan-jangan ini masjid Wahabi. Kalau itu belum tuntas kepada Anda masih menjadi bagian dari masalah ini. Takhalluf wa taqahhur, terbelakang dan tertinggal. Penyakit seterusnya yang keenam, adabul qudrati ala teknologi. Umat Islam sangat rendah kemampuannya menguasai ranah teknologi. Kita hanya berada pada level konsumen dalam perang teknologi, dalam perang informasi ini. Semua yang kita genggam hari ini buatan Cina, buatan Jepang, kipas angin Cina, kancing baju Cina, peci yang kita pakai walaupun dijual di Saudi, made in China. Umat Islam hanya menjadi konsumen, konsumtif. Tidak bisa kita tingkatkan level kita menjadi ranah produsen. Begitu ada anak umat yang coba menjadi produsen, maka dicekal, difitnah, dijatuhkan, dan umat juga lebih memilih produk-produk yang dikeluarkan oleh orang kafir dan bangga menggunakannya, dan agak risih dan agak malu jika beralih kepada produk lokal, produk Islam. 212 nggak lama lagi akan mati. 212 map tertatih-tatih. Di sampingnya ada Alfamart, hanya berjarak beberapa meter dari Lekarir. Alfamart jam 10 malam sudah harus tutup. Mereka nggak perlu jualan sampai jam 12 malam karena target hariannya sudah tercapai. 212 map kita sampai jam 12 malam, satu malam masih sepi. Hanya berjarak beberapa meter, tetapi al-wala dan bara dalam ekonomi umat hilang tadi. Kita hanya ingat ketika bicara al-wala wal bara, seakan-akan itu bab akidah saja. Termasuk dalam ekonomi dan muamalah ada al-wala dan al-bara. Ada loyalitas dan ada kebencian yang harus kita tegakkan dalam kehidupan. Selanjutnya, intisyarul amrad, menyebarnya penyakit di tengah kaum muslimin. Di mana umat Islam berada, di situ kanker menyebar, tumor, mulai dari kanker serviks, kanker payudara, kanker otak, semua ada kankernya. Penyakit yang tidak pernah kita dengar 40-50 tahun yang lalu. Ketika kita berbicara kepada kakek kita, dulu mereka bercerita, dulu di masa kecil kakek, orang kena muntah mencret itu heboh satu kampung. Itu penyakit paling dahsyat masa itu. Hari ini kok tiba-tiba ada berbagai macam jenis penyakit yang mengerikan. Dan yang menderitanya adalah kaum muslimin sebagian besar. Untuk Aceh saja, penderita diabetes menjadi berada dalam ranking tertinggi di seluruh Indonesia. Aceh. Pola hidup masyarakatnya telah rusak. Para prianya menghabiskan waktu dalam rokok, kopi, mati. Usia produktif anak muda Aceh turun drastis karena rata-rata umur 40, kalau bukan sudah stroke, kena diabetes, komplikasi parah,
Berbagai macam penyakit ini menjadikan dia tidak bisa lagi bekerja di atas usia 40 tahun. Orang barat usia 60 itu masih menjadi pegawai produktif dalam beberapa bidang pekerjaan. Kita umur 40 sudah merasa diri kita tua. Anak-anak muda kita begitu usia 45 itu merasa dirinya nggak lama lagi harus segera istirahat. Inilah apa yang dialami umat hari ini. Intisyarul amrad, penyakit kronis menyebar di tengah-tengah kita. Apalagi sekarang ditambah dengan corona, membatasi segala lini akses kehidupan kita. Penyakit selanjutnya, dha'ful qiyadatil alamiyah. Dha'ful qiyadatil alamiyah. Lemahnya kepemimpinan umat di tingkat global. Tidak ada yang membela kepentingan umat Islam. Berdiri lantang membela kepentingan umat Islam di ranah global. Alhamdulillah muncul baru-baru ini Presiden Recep Tayyip Erdogan. Namun sendiri beliau tidak mampu untuk membela hak dan kepentingan umat Islam di tengah rombongan dan propaganda serta konspirasi kafir. Siapa sekarang hari ini yang berdiri tegak lantang membela kepentingan umat? Presiden kita. Jauh panggang dari apa? Padahal kita representatif Muslim terbesar di dunia. Tidak pernah kita mendengar pemimpin kita berdiri tegak di sidang-sidang PBB atau konvensi internasional membela Al-Aqsa, membela Rohingya, membela Suriah, dan berbicara tentang isu-isu global dunia Islam. Lemahnya kepemimpinan umat Islam. Dan inilah yang diinginkan kaum muslim, diinginkan orang-orang kafir dari kaum muslimin. Umat Islam dijauhkan dari politik praktis. Dibentuk pemikiran demokrasi itu adalah syaitan, taghut. Dan ketika Anda termakan dengan isu ini, Anda telah menjadi alat untuk melemahkan Islam sebenarnya. Ketika Anda anti terhadap pemerintahan, anti terhadap yang dikatakan demokrasi, dan Anda menjauhkan diri dari praktik politik ini, itu yang diinginkan musuh sebenarnya. Bagaimana kira-kira seorang Erdogan bisa muncul kalau bukan dia adalah seorang kader Islam yang telah dibina dari mudanya dengan Al-Quran dan Sunnah, dan kemudian dia merintis karir politiknya, dan ketika dia berkuasa dia mengembalikan nilai-nilai Islam yang sangat cepat untuk ditegakkan kembali di Turki. Salah satu keponakan saya 2009 berangkat kuliah ke Turki, perempuan. 2009 Turki masih memisahkan antara Islam dan kehidupan publik mereka, termasuk di situ pendidikan dan perkantoran resmi pemerintah. Jadi ketika dia 2009 datang ke Turki, untuk foto administratif kampus dia tidak boleh berjilbab. 2 tahun kemudian atau 3 tahun kemudian, dengan gebrakan seorang Erdogan, di amandemen undang-undang ini, hak setiap muslimah untuk berjilbab dijamin oleh konstitusi Turki sekarang. Dalam rentang 3 tahun sebelum dia tamat S1-nya di Turki, dia telah boleh berpose berjilbab. Dan ketika dia wisuda, foto ijazahnya dengan ijazah kampus negeri Turki sudah boleh berjilbab. Ketika masuk belum boleh berjilbab, ketika keluar ijazahnya 4 tahun kemudian dia telah boleh berjilbab. 4 tahun atau 3 tahun bisa dirubah konstitusi negara sekuler Turki menjadi lebih Islami. Itu hanya bisa dihadirkan oleh seorang pemimpin yang memihak kepada Islam. Dan ketika orang-orang saleh, orang hafal Quran, orang memahami agama dijauhkan dari politik, siapa yang akan menjadi Erdogan selanjutnya? Maka harus ada kader umat yang terjun ke ranah politik, memperjuangkan aspirasi umat,
memperjuangkan keberpihakan kepada Islam yang jelas dan tegas. Yang ke-9, penyakit yang diderita oleh umat adalah kaidul a'da, tipu daya musuh, jeratan musuh. Selalu mereka disabotase, ditikung di tengah jalan, dan disikut sebelum garis finish. Itulah selalu perjalanan yang diderita oleh umat hari ini. Kaidul a'da, mereka menjadi objek, menjadi bahan dari permainan. Dulu ada namanya Snopronyo, didatangkan oleh Belanda untuk mengkaji bagaimana perjuangan mujahidin Aceh. Dalam risetnya tersebut, dia berikan saran kepada pemerintah penjajah kolonial Belanda untuk memecah belah antara kelompok ulama dan kelompok bangsawan. Karena jika dua kelompok ini bersatu, Belanda akan selalu dikalahkan di Aceh. Praktik adu domba ini masih berlaku sampai sekarang. Kita ingat 2019 ada ijtihad ulama, calon presiden dan calon wakil presiden pilihan ijtihad ulama. Para ulama berijtihad, berfatwa, inilah pilihan ulama yang insya Allah akan membawa aspirasi umat. Tiba-tiba pihak lawan nggak akan menanggung, memilih wakilnya ketua majelis ulama. Luar biasa. Terus-terusan kita berada dalam kaidul a'da, jeratan dan tipu daya musuh. Maka umat harus keluar dari penyakit ini, di bawah tangan dan di bawah komando para dai yang insya Allah akan lahir dari Akademi Dakwah. Yang terakhir, sebagai penutup dari pertemuan kita, inilah penyakit yang terus menggerogoti kita dalam setiap perjuangan kita. Khiyanatul munafiqin, pengkhianatan kelompok munafik, mulai dari masa Rasulullah dan sampai perjalanan akhir umat ini akan ada kelompok munafik di tengah-tengah dan di dalam kita. Bajunya sama dengan baju kita, berjenggot sama dengan jenggot kita, berbusana dan berpenampilan sama dengan kita, namanya sama dengan kita. Tetapi dia adalah musuh yang akan menggunting dalam lipatan, yang siap menikam ketika kita lengah. Khiyanatul munafiqin, pengkhianatan kelompok munafik. Jika Anda telah bisa merangkai bahwa inilah kondisi umat hari ini, maka insya Allah Anda akan hadir ke tengah-tengah umat, memberikan resep obatnya, memberikan alternatif pengobatannya. Jangan sampai ketika kita terjun ke masyarakat kelak menjadi penambah atau bagian dari penyakit-penyakit ini. Kader dari Akademi Dakwah harus bisa menjadi orang yang memberikan solusi alternatif dari penyakit-penyakit yang ada di tengah umat. Sekali lagi, jangan menjadi penambah penyakit ini. Semoga ada manfaatnya. Insya Allah. Terima kasih kepada